Ini hari ini adalah hari asesmen Mas untuk ini ya, training, steam turbin di Etos Energi. Kita akan melihat dan mereview, pemahaman Mas sebagai peserta. Oleh karena itu Oke. tolong dipresentasi, apa yang sudah dipahami dan apa yang sudah dipelajari selama ini. Pada Oke. Mas silahkan dipresentasikan. Oke. Ini kedengeran ya, Pak, ya? Iya iya, terdengar ya. Oh, ini udah keluar, udah kelihatan ya. Nah, ini pertama saya mau ini dulu ya, tentang turbin dulu, presentasi sedikit. Mhm. Nah, sebentar, maaf maaf. Mungkin gambar ini aja, Pak, ya, part-partnya dulu ya. Kan kenal Ini dulu, belum kelihatan nih part-nya yang mana nih? Ini udah masih kelihatan belum, Pak, ini? belum, line yang ditampilkan ini, eee, bergabung dengan rapat Teams. Belum kelihatan. Sebentar, Salah Pak. pilih ini. Ini Mbak. Ini udah kelihatan belum, Pak? Udah, ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dari rotating engineer. Yang pertama itu filosofi selection untuk turbin dan part-partnya. Yang kedua itu nanti eh, tentang troubleshooting. Yang ketiga tentang operation, maintenance, instalasi maupun commissioning-nya. Nah, yang pertama tentang ini dulu ya, filosofi turbinnya dulu. Ini saya ambil gambar ini dari Google. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Nah, pertama di sini ada namanya rotor. Rotor itu terdiri dari shaft maupun sudut-sudut dari turbin itu sendiri, maupun moving blade ataupun stationary blade. Nah, fungsi dari stationer blade itu sendiri adalah sudut-sudut yang menerima dan mengarahkan step yang masuk ke dalam si turbin ini. Kalau moving blade itu fungsinya adalah sudut-sudut yang menerima dan mengubah energi kinetik yang digunakan untuk memutar generator. Nah, di sini juga ada namanya main steam control valve. Ini fungsinya adalah untuk mengatur steam yang masuk ke dalam turbin tersebut. Dan juga sebenarnya ada eh, main stop valve. Artinya itu fungsinya untuk menghentikan dan menyalurkan steam turbin. Steamnya itu, Pak. Nah, di sini ada gland packing ya. Gland packing itu fungsinya adalah mencegah kebocoran steam yang ada di turbin. Kemudian ada labirin. Labirin itu fungsinya juga sama seperti Mungkin clean steam maksudnya ya, ya, bukan packing ya, ada turbin, clean iya, Bang. steam. Nah, labirin itu juga fungsinya sama. Nah, ini ada tipe bearingnya, ada yang namanya journal bearing. Journal bearing adalah jurnal yang menahan gaya arah radial. Kalau ini thrust bearing untuk menahan gaya arah aksial. Nah, di sini juga ada casing ya. Casing turbin biasanya ada yang dalam sama yang luar. Nah, casing itu fungsinya untuk sebagai penutup dari stationary blade-nya aja sama eh, bagian dalam sama bagian luar itu kalau outer casing untuk menutupi bagian dalamnya. Ya, sedikit tentang ini ya. Terus kemudian filosofi milih turbinnya itu kita ngelihat dari tipe uapnya. Eh, Mungkin saya share dikit ya, Pak, ya. Ini boleh, Iya, Pak. silakan. Tapi, aduh, ini diedit ya, Pak. Ini soalnya. Ini Oke oke. mungkin mungkin ini ya, PLTU dulu boleh ya, Pak, ya? Mhm. PLTU itu sistemnya, maksudnya uapnya, jenis uap itu kan ada tiga, Pak. Pertama ada yang saturated atau jenuh, atau superheated, atau supercritical. Nah, kebetulan biasanya kalau PLTU itu temperaturnya itu tinggi-tinggi sekitar sampai 540 sampai 720. Nah,
Ini pertama filosofi untuk ininya tuh memilih turbinnya tuh apa, kita ngelihat jenis anunya, apa, uapnya. Nah, biasanya kok PLTU itu uap tinggi. Nah, ini, sedikit ya tentang termodinamika, tentang siklus Rankine ya, Pak, ya. Ini diagram TS-nya. Nah, ini pertama tuh kalau di PLTU itu sendiri, ini untuk sistemnya ya. Ini pertama tuh dari pompa. Pompa itu menaikkan tekanannya, kemudian masuk ke dalam boiler. Nah, otomatis, temperaturnya naik, kemudian menuju uapnya dari si boiler ini, yang dari batu bara itu, yang dibakar itu. Nah, itu nanti keluar uapnya nih, uapnya untuk menggerakkan si turbin. Nah, si turbin tuh uapnya itu, apa namanya, uap dari boiler itu masuk ke dalam turbin untuk menggerakkan generator yang menjadi listrik. Nah, kemudian uap tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam kondenser. Nah, kemudian siklusnya itu balik lagi seperti awal, Pak. Ini untuk PLTU. Ini kalau mungkin contoh ininya seperti ini ya, apa, penyelesaiannya ya. Misalnya ini tentang apa, pompanya berapa kPa. Nah, ini temperaturnya segini. Nah, terus keluar 15 nih. Masuk turbin sekitar 600. Efisiensi isetropiknya mungkin 87 atau untuk pompa 85. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Ini ini saya mencari nilai entalpinya, saya menggunakan steam kalkulator atau steam call, Pak. Nah, ini nilai apa entalpinya dapat segini. Ini sebenarnya ini kondisi ideal, ini kondisi aktualnya seperti ini. Nah, nanti sampai tuh ketemu efisiensi turbinnya mana ya. Nah, ini Itu apa? masih gambar turbin yang tampak. Kenapa? Ini masih gambar turbin yang tampak. Oh, gitu. Pada Belum, kalkulasinya yang mau di-show ya? oh, belum kelihatan, Pak. Ya belum. Coba, bentar. Eh, udah kelihatan belum, Pak? Ada. Oh, ini jadi ini ya. Iya. Ini saya sedikit jelasin dikit lagi ya, Pak, ya. Tadi ngulangin belum kelihatan. Nah, ini kita berbicara uap itu kan ada 3 ya jenisnya ya. Uap itu ada uap jenuh, ada namanya uap reheat, ada namanya supercritical. Nah, kalau biasanya PLTU itu uapnya uap supercritical, Pak. Ini eh, di PLTU ya, kita ambil contoh PLTU. Ini ada namanya diagram TS. Nah, ini pertama tuh dari titik satu, si pompa menaikkan tekanan, memompa, tekanan naik, terus kemudian masuk boiler, kalornya naik. Nah, dari uap dari si boiler pembakaran batu bara itu menghasilkan uap. Nah, uapnya itu digerakkan untuk memutar si turbin. Kemudian si turbin itu memutarkan generatornya. Kemudian uap tadi itu masuk ke dalam kondenser untuk diubah lagi menjadi cair. Nah, kemudian masuk tuh tekanannya menurun, kemudian masuk dalam pompa, kemudian dinaikkan lagi. Siklusnya saya kira seperti itu aja sih, Pak. Kalau untuk ini, Pak, apa PLTU, Pak. Ini kasus-kasus apa contoh penyelesaiannya di ini ya untuk siklus Rankine ya, ini ya, Pak, ya. Nah, eh, ini contohnya seperti ini. Nah, ini apa namanya? Saya mencari ininya nilai H, ini segala macam ini entropi. Ini saya menggunakan namanya aplikasinya Steam Call, Pak. Nah, ini untuk nanti akhir-akhirnya mencari si turbin. Nah, ini apa efisiensi si turbin adalah kerja turbin aktual dibagi kerja turbin ideal. Ya, ini rumusnya yang ini kemudian hasilnya diperoleh 23 ya contoh aja Pak 2306 ini untuk entalpinya sehingga bruto turbinnya sekitar segini Pak. Ya ini kalau untuk ini ya apa namanya PLTU ya. Kemudian kalau mau ke geothermal kelihatan nggak Pak? Iya kelihatan ya. Ini saya sedikit jelasin ya untuk geothermal ini kan uapnya ini cenderung uap saturated ya Pak ya. Nah, pertama Betul. ini tuh dari 11, 7, 3 ini maksudnya dari si sumur nih nih. Nah, kita main dari sini nih. Nah, ini tekanan tinggi nih dari satu. Dari satu ke dua ini terjadi ini ya akan ngambil fluidanya dulu ya. Fluidanya masuk ke ini
Terus ini satu kedua itu terjadi namanya flashing. Flashing itu adalah penurunan tekanan yang mana nanti ini di sini fasenya dua fasa, Pak. Nah, dua fasa. Dan nanti si apa namanya si brine atau airnya itu apa namanya dua fluidanya itu nanti akan dipisahkan dengan separator di bagian USIL-nya, Pak. Nah, si brine-nya itu nanti dibuang ke Di namanya separator reservoir ya, bukan injection. di Hah? USIL. Ya, USIL, iya Pak, Untuk separator di bagian USIL itu USIL-nya, Pak. bukan seal itu hanya untuk sealing ya, untuk Ya, bukan memisahkan uap sama misalkan air brand. ya, sealing itu ya. Dia separatornya Oh ya, memisahkan uap sama air ya. Sealing itu hanya mencegah liquidnya lepas keluar gitu ya. Jadi kayak oh toilet ya, ingat ya, kayak toilet itu kan dia ya, bentuknya kayak USIL. Nah, dia dia mencegah udara masuk ke dalam septic tank atau juga sebaliknya gitu. Itu maksudnya USIL. oh ya, oke. Saya ulangin ya Jadi Pak ya. Ini jangan dari salah salah pemahaman ya. Oh, baik Pak. Ini tekanannya tinggi, satu ini. Nah, ini kedua ini terjadi namanya flashing. Nah, flashing itu akibat penurunan dari tekanan. Nah, ini fasenya dua fase. Nah, kan kita mau pakai si ininya, apa namanya, si uapnya nih. Nah, kemudian si fluida itu dipusahkan nama separator. Si airnya itu, si brine itu kita buang ke reservoir injeksi. Nah, kemudian uap di sini tuh kualitasnya masih belum bagus banget lah, masih 95%. Nah, nanti masuk ke dalam scrubber. Nah, itu scrubber tuh fungsinya untuk menyaring eh, itu yang mau kondensernya itu loh, Pak. Nah, Kondensa gimana kondensa biar agar mendapatkan ya kondensa gimana agar kondensa ya Pak. butiran-butiran halus Ah, yang betul masih Pak. ada di uap itu Ah, dipisahkan oleh scrubber, bukan nah, benar. kondenser ya. Ya, sorry Mas, ya scrubber maksudnya Pak, scrubber. Nah, si scrubber itu nanti maaf Pak, nggak fokus tadi. Scrubber itu nanti di mana dihasilkan steam apa namanya kualitas steamnya itu sekitar 99% yang mana itu sangat bagus untuk motor turbin. Tapi tetap masih ada sih gas-gas seperti H2S atau CO2 atau organic acidnya biasanya masih ada. Nah, ini nanti masukkan ke turbin nih, yang bagian HB turbin. Ini karena tekanan tinggi nih di yang di atas nih. Nah, ini untuk memutar si HP turbin. Nah, kemudian yang ini terjadi flashing lagi. Nah, terjadi flashing lagi yang mana akibat penurunan tekanan juga. Di sini nanti si apa ini masuk lagi nih ke separator, Pak. Ke separator itu dipisah lagi si brine-nya dibuang ke reservoir injeksi yang akan kita pakai adalah si ininya aja apa namanya steamnya. Masuk lagi scrubber. Nah, tapi di sini terjadi pencampuran, Pak. Nah, ini juga sebenarnya terjadi flashing juga di apa high pressure turbin. Nah, cuman itu si apa namanya liquidnya atau si ya liquidnya itu nanti dimasukin ke dalam ke kondenser, masukin reservoir lagi yang mau kita pakai si uapnya. Uapnya digunakan untuk menggerakkan si low pressure turbinnya ini, Pak. Nah, kemudian ini kan dari sini campur nih, sini menggerakkan low pressure turbin. Nah, ini ada yang lurus ini yang yang aktual ini yang ideal. Nah, nanti kemudian liquidnya di sini yang di low pressure kan juga ada liquidnya nih. Nah, liquidnya nanti dibuang lagi ke kondenser, kemudian ke reservoir injeksi. Ya, ini untuk ini ya Pak, geothermal ya Pak ya. Halo Pak. Ya ya ya, lanjut. Ya, ini sebelum anu ya ke combine cycle sedikit boleh Pak ya. Boleh boleh. Mhm. Oke, nah, ini sedikit ya. Ini agak rumit dikit. Namanya combine cycle itu eh, kalau ininya siklus kan kalau gas turbin itu siklusnya Brayton ya Pak. Kalau eh, apa namanya yang tadi WLTU itu Rankine. Nah ini digabung namanya siklus combine cycle atau yang biasanya di pembangkit namanya PLTGU di bahasa Indonesianya. Nah filosofinya pertama itu eh, dari bahan bakarnya tuh untuk pertama kan dari gas turbin nih Pak. Ini dia pakai energinya untuk menggerakin ini biasanya pakai HSD ataupun LNG. Nah, kalau gas turbin tuh syaratnya terjadi pembakaran kan butuh namanya udara ya Pak ya.
Nah, kalau gas turbin tuh konsepnya itu pertama ada namanya intake dulu, baru kompresi, baru ada combustion. Nah, combustionnya itu terjadi pembakaran di ruang bakar gas turbin namanya anularnya. Nah, kemudian baru ke exhausted. Nah, kalau ini untuk siklus Brayton sendiri, eh, dia nanti nggak ke sini, tapi ke bypassnya nih. Jadi apa sisa gas buangnya ini ke sini Pak, ke exhaustednya nih Pak, apa bypass stucknya Pak. Nah, ini pertama untuk menggerakkan gas turbin ini sendiri kita pakai pemancing ya kalau bahasa ininya, maksudnya apa starter awal lah ya, pakai apa Mhm, namanya genset ya Pak ya, untuk mhm, menggerakkan si gas turbin ini sendiri. Ah, kemudian saat gas turbinnya sudah mulai nyala, udah ini udah nyala gitu ya. Nah, ini kemudian tadi proses yang saya sebutkan tadi akhirnya menggerakkan si generator, Pak. Si generator ini menghasilkan listrik. Nah, ini jadi kita bisa lepas si starter awalnya tuh, si gensetnya itu. Nah, nanti kemudian di sini, tapi eh, hasil dari gas turbinnya ini, gas turbinnya ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, kuncinya di sini, Pak, di diverter tadinya gini, terus kita tutup nih bypass stucknya nih. Nanti masuk ke dalam HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Nah, kemudian di sini biasanya pembangkit seperti ini banyak kan di dekat laut ya. Kemudian si water pump tuh dipompa, nanti tuh masuk apa ke sini tuh masuknya ke make up water tank, Pak. Itu untuk diubah menjadi air desalinasi, Pak. Nah, kemudian terus cooling water pumpnya ini itu tuh apa mompa ya masuk ke dalam ke kondensernya. Nah, kemudian untuk mengalirkan air di HRSG ini si make up water air yang tadi desalinasi waternya ini kemudian dipompa sama namanya make up water apa feed make up water gitu Pak namanya Pak. Pump make up water pumpnya ini Pak. Ini nanti di sini bergabung Pak si kondensor sama ininya. Nanti masuk ke dalam sini ditampung lagi namanya fuel storage ininya Pak, apa namanya? Feed water tanknya Pak. Nah, kemudian mhm, masuk ke iya, dalam baik, feed water pump. Nah, di sini di HRSG itu tipe kalornya itu ada tiga Pak. Pertama evaporator, superheated, sama ini supercritical Pak. Kalau di mhm, gas turbin Pak, gas turbin apa PLTCU. Nah, ini juga ada level ini ya Pak, pressure-nya Pak. Ada low pressure drum, IP dan HP Pak, high pressure drum. Nah, di sini tuh nanti dibagi tiga section Pak. Nah, ini nanti masuk ke yang LP. Yang LP ini nanti menggerakkan ke yang ini Pak, LP turbin yang apa nih namanya, yang low pressure Pak. Nah, ini tipenya ini ya apa namanya? Biasanya kalau di PLTCU tuh eh, turbinnya multi case tandem slide ya. Biasanya ini yang panjang tuh lah. Biasanya itu dia multi stage yang inilah panjang tuh. Nah, mhm, terus kemudian dari ini yang apa feed water pump ini memompa masuk ke dalam HP Pak, IP Pak, apa IP Pak, intermediate pressure Pak. Nah, nanti masuk ke dalam sini dia tuh nanti menggerakkan yang bagian intermediate turbinnya ini Pak. Kalau nanti yang paling panas ini, oh ya, ini makin dekat sama si gas buang si ini, apa namanya, gas turbinnya ini, apa namanya, buangannya, pipanya itu makin panas Pak. Jadi ini yang paling tinggi supercritical, apa superheated itunya, apa namanya superheaternya ini Pak. Ini untuk nanti menggerakkan untuk bagian yang eh, HP Pak. Nah, nanti kemudian nih dari sini tuh biasanya ininya tuh ada yang bisa dibuang yang EP ini si buangan uapnya itu nanti ke sini Pak. Nanti juga bergabung ke sini juga akhirnya menggerakkan juga si ini si apa low pressure juga nanti masuk ke kondensat baru nanti diubah lagi ke apa kayak proses tadi ini Pak yang di HRSG awal. Nah, akhirnya dari sini iya, semua turbin baik, jalan akhirnya jadilah listrik. Nah, kemudian anu Pak, apa ya bisa didistribusikan ke masyarakat Pak. Ini untuk ini ya Pak, sedikit awal filosofi tentang apa steam turbinnya ya. Sebenarnya ada parameter lain untuk memilih steam turbin yaitu dilihat dari nilai DS sama NS-nya Pak. Speed-nya Pak, RPM speed-nya iya, Pak. Nah, itu speed, untuk sedikit untuk ini speed ya. dari tiganya ya? Iya Pak.
DS sama NS-nya itu, Pak. Itu untuk steam turbin, Pak. Kemudian eh, untuk mungkin ini ya, Pak, apa lebih ke lebih ke maintenance-nya saya bukan maintenance apa operation-nya masang turbinnya mungkin ya saya boleh cerita ya, Pak ya. Ya, untuk instalasi konstruksi ya, Oh, oke oke. apa di Eh, commissioning kan? ini ya, Pak ya, saya cerita sedikit ya tentang ini. Ini untuk instalasi turbin itu sendiri kita memakai namanya tuh uh, gantry crane, Pak. Gantry crane itu nanti pakai strain jack gitu ya, Pak ya. Nampak ininya, slide-nya ini masih yang rumus tadi. Kenapa? Ini masih rumus Excel tadi ya, slide-nya. Yang Oh, gas belum kelihatan. deployment. Iya, Masih Excel ya. iya Tadi masih. gas turbinnya kelihatan nggak, Pak? Yang PLTGU-nya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, file Excel aja nampak. Yang ini kelihatan nggak tadi? Enggak nampak itu tadi. Wah, Tapi kok nggak ini ya? apa-apa, coba diceritakan ulang aja, singkat aja itu. Oh, ini Pak ya, ulangin ya. Ini udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan. Pertama ini tadi, ini Pak, energi dari si gas turbinnya itu biasanya pakai HSD ataupun LNG, Pak. Nah, dari ini nanti masuk ke gas turbin. Nah, namanya gas turbin itu kan ada prosesnya ya, Pak, apa stepnya ya. Pertama kan intake udara, kompresi, tekanan naik, kemudian apa temperatur naik atau combustion. Di combustionnya itu sendiri di anularnya, Pak. Terus kemudian baru exhausted ya. Nah, ini starting awal kita untuk gas turbinnya itu pakai namanya tuh genset gitu loh, Pak. Nah, untuk starting awal aja. Nah, nanti Iya, ini ini kan namanya untuk yang combined cycle ya. ya, Sama ini nanti HRSG untuk lah ya. awalnya untuk ya. Bedanya di sini, Pak, nanti di HRSG-nya nih, ini yang penting ininya, Pak, konsepsi diverter dampernya ini. Kalau diverter dampernya ini tutup, dia jadinya PLTG. Tapi kalau Hmm, diverter dampernya ini dibuka, ini nanti jadi PLTGU, Pak. Ini sekilas sedikit ya, Pak, yang tadi ya. Ini lanjut ya. Ini kan tadi si gas turbinnya itu kan starting awal pakai genset ya. Tadi proses tadi saya sudah sebutin ya, kayak intake, terus habis itu kompresi, habis itu apa combustion, habis itu ke apa namanya tadi exhausted itu kan udah terjadi. Akhirnya si rotornya ini memutar si ini generatornya. Jadilah listrik, Pak. Jadi kita udah nggak butuh ini lagi si apa si gensetnya itu. Nah, kemudian gas buang dari gas turbin itu masih bisa dimanfaatkan, Pak. Nah, di sini kan ada banyak cuping-cupingnya nih di RSG, Heat Recovery Steam Generatornya nih, Pak. Nah, ya, ada bagian macam yang boilernya lah ya, superheated, tapi ya, pembakarannya pakai gas ya, gas buang. benar. Nah, ini ada tipe cupingnya ada yang superheated, ada yang tipenya reheat, ada yang evaporator. Nah, terus kemudian di sini, Pak, eh, air biasanya pembangkit seperti ini banyak di dekat-dekat laut, Pak. Di ya dekat-dekat laut lah. Nah, ini nanti si water pump tuh mompa air laut. Nah, kemudian masuk ke dalam namanya make up water tank ini, Pak, dijadiin desalinasi water gitu loh, Pak. Nah, dihilangin unsur-unsur garam-garamnya, pokoknya air air netral gitu loh, Pak. H2O murni Ya, gitu loh, Pak. Nah, baik. nah ini ada namanya make up make up pump, Pak. Make up pumpnya ini. Tapi kita kembali sini dulu. Nah, ini si cooling water pump ini dipompa apa nyedot masuk dalam kondensernya, Pak. Nah, ini persiapan ya. Nanti kemudian si air desalinasi tadi itu campur, Pak, di pompa ini diambil, Pak, di pompa ini di sini nanti akhirnya bercampur ke sini, masuk nanti akhirnya ke kondensat pump, nanti kondensat pump itu ke storage yang ini, Pak. Apa storage airnya ini, Pak. Ditampung di sini dulu. Nanti kemudian dipompa lagi namanya feed water pump, masuklah ke dalam section-section si HRSG ini sendiri, Pak. Nah, ini ada low pressure, ada EP, ada HP. Nah, nanti masuk nih, yang pertama ke low pressure dulu. Nah, nanti masuk untuk menggerakkan yang LP turbin, Pak. Kemudian yang reheat ini menggerakkan si apa intermediate turbin ini, Pak. Kalau yang paling panas nih untuk menggerakkan HP turbin ini. Nah, akhirnya nanti ini kan ke sini, Pak. Ini buang ke sini kan apa gas lagi nih. Nanti dimanfaatkan si gas buang habisnya si HP turbin ini. Kita yang HP turbin dulu ya. HP turbin itu nanti
dari buangan dari sini tuh dimanfaatin masuk ke dalam IP turbin. Tapi kalau yang dari IP turbin ini kan dari sini nih, set set masuknya ke sini nih. Nah, nanti buangannya ke sini, Pak. Nah, yang mana nanti akan uap yang dari LP turbinnya akan bercampur sini akhirnya masuk ke sini lagi, Pak. Terus habis itu didinginkan di sini, Pak, di kondensernya. Terus kemudian ininya ke spillway-nya ini Pak, buang ke sini Pak. Tapi nanti nyedot-nyedot. Jadi modelnya nyedot-nyedot dari laut gitu loh Pak. Nah, nanti dari sini itu tadi proses tadi akhirnya menggerakkan si generatornya itu Pak. Bahwa akan ada energi baru yang akan masuk. Ini BTW kelihatan ya Pak ya? Coba saya Iya, iya, kelihatan. ke share lagi yang ini ya, yang Google mana teh? Ini udah kelihatan belum Pak? Ya, Google ya. Iya, ini sedikit Pak. Ini tentang ini ya, apa namanya? Bahwa instalasinya, Pak. Instalasi dari steam turbin sendiri pada umumnya menggunakan gantry crane, Pak. Gantry crane itu nanti pakai sistemnya strain jack itu, Pak. Nah, itu tapi dirakit-rakit dulu, Pak. Ininya, yang mana ya? Steam turbin gantry crane. Bentar, Pak. Nah, model-modelnya gini-gini loh, Pak. Gantry crane nih. Nah, ini nanti Iya, diinstal dulu, habis itu baru apa? Ini lihat tonase barang yang diangkat apa biasanya paling kritikal itu si rotornya si rotor, tapi si ini Pak, apa namanya statornya si apa namanya? generator, starter generator. Halo? Halo, Iya, halo. halo Iya, Pak, ya. Iya, ya. kelihatan nggak Pak? Iya, kelihatan. Google ya. Nah, yang tadi kan ini ya disesuaikan ngangkat part-partnya nih misalnya bagian-bagian tergantung ya Pak. Ini kita bicara dulu. Jadi biasanya kalau di PLTP itu dia banyak kan pakainya model turbinnya ini ya dikit ya. Oh ini ya cerita dikit ya Pak. Ini biasanya tipenya tipe package-package gitu Pak. Kalau di bawah 40 megawatt itu Pak. Nah, kalau di bawah 40 megawatt tuh kan dia package tuh lebih praktis gitu, Pak. Dia nanti kalau misalnya kita ada komplain tuh apa si vendor tuh sebelum ngirim barang ke proyek ke apa ke site itu sudah diinspeksi lebih jauh, Pak. Jadi kita apa mungkin kemungkinan untuk komplainnya lebih sedikit, Pak. Itu ke ke apa keunggulan bukan keunggulan. Ya enaknya untuk package gitu loh, Pak. Nah, tapi kalau ini tadi mana tuh yang kelihatan nggak Pak ya? Iya, kelihatan ya. Nah, kalau yang untuk yang biasanya tipe-tipe yang multi stage yang ini yang sampai panjang tuh yang tandem apa multi tandem tuh dia tuh kan per part-part gitu ya Pak. Nanti settingannya biasanya ngangkat dulu eh, apa namanya si apa stationary blade-nya yang sama shaft-nya dan segala macam gitu. Terus habis itu apa ya inner casing apa outer casing baru nanti yang paling kritikal tuh si ini Pak generator statornya itu Pak yang paling kritikal sih Pak. Nah sini sedikit ya Pak ini untuk QC-nya sendiri kita ada namanya bukan kita ini ada namanya MDR gitu Pak. MDR tuh singkatannya tuh manufaktur data record. Jadi misalnya kayak QC-nya tuh kayak misalnya tuh fabrikasinya seperti apa, terus materialnya, terus testingnya, terus kemudian QC-nya mungkin meliputi kayak X-ray, radiografinya gimana, penetran tesnya bagaimana. Nah, itu mungkin seperti itu Pak. Nanti biasanya owner tuh atau misalnya apa namanya kliennya gitu ya Pak ya. Kalau ini biasanya weakness Pak. Kita ngeliat nih kliennya weakness nih. Nanti ada juga namanya ITP, Pak. ITP itu pemasangan biasanya disepakati. Terus habis itu ada lagi nanti setelah kita tadi, oh ya sedikit ya berbicara tentang ini ya, apa namanya, apa namanya, operationnya mungkin ya, cara commissioningnya mungkin ya. Ya pertama kalau misalnya kita cerita tentang geothermal gitu, biasanya ini Pak, pertama tuh basing cooling tower ini, basing cooling tower ininya diisi sama raw water dulu.
Terus kemudian di running main cooling system. Nah, main cooling system sendiri itu fungsinya tuh untuk sealing di vacuum pump, Pak, di ini nih, Pak. Mana ya, vacuum pump tuh mana sih? Ini saya ngambil gambarnya geothermal, ini ya, Lahendong, Pak. Ya, ya. Ini vacuum pump nih. Ini untuk vacuum pump itu sendiri menciptakan kondisi vakum di kondensernya, yang mana fungsinya itu untuk meningkatkan efisiensi dari turbin itu sendiri, Pak. Nah, ini tadi saya sedikit bicara tentang commissioning-nya dulu ya, Pak, sebelum ke ini ya. Jadi nanti nyambung-nyambungnya mau ke ini, Pak, apa? Itu loh Pak, apa namanya yang mechanical record-nya itu loh Pak. Nah, tapi sebelum Hmm. itu saya cerita ini dulu Pak, commissioning-nya Pak. Nah, pertama Ya. tadi si basin itu diisi sama basin cooling tower-nya itu diisi sama raw water, kemudian di running main cooling system sendiri fungsinya untuk sealing di vacuum pump maupun sealing di main cooling tower water pump-nya itu Pak. Nah, kemudian eh, di running auxiliary cooling water. Nah, auxiliary cooling water itu fungsinya apa? Biasanya untuk mendinginkan lubrication oil ataupun jacking oil dan cooler di generator gitu, Pak. Nah, kemudian aktifkan lagi lubrication oil running. Apa itu lubrication oil running? Lubrication oil running itu fungsinya untuk mendinginkan si bearing, Pak. Nah, terus kemudian checking oil baru dinyalain atau di running. Nah, itu checking oil tuh ngangkat shaft gitu, Pak. Jadi biasanya awal putaran di turning gear tuh biasanya 12 RPM, Pak. Nah, kemudian starting awal nih, oh ya pertama pakai ini ya, gerakin turbin awalnya pakai si apa? Genset dulu kan belum ada aliran listrik nih. Nah, kita pakai genset dulu. Nah, tadi nyambung lagi. Nah, turning gear starting 12 RPM, terus kemudian cek lagi Pak indikasi vibrasinya, temperatur piringnya, terus kemudian sistem admission. Maksudnya sistem admission itu adalah steam yang masuk ke dalam section turbin gitu, Pak. Ya, itu dari steamnya itu ya. Nah, kemudian naik lagi nih 25% dari 3.000 itu sekitar 750 RPM. Nah, kemudian apa namanya monitoring lagi kayak tadi apa vibrasinya gimana, temperatur birnya gimana, steam admissionnya itu gimana. Nah, kemudian udah mulai di atas 750. Ini tadi di 750 ini terus turning gearnya mulai di disengage Pak sama si anu ya checking oilnya dimatiin. Nah, kemudian ntar naik dikit ya sekitar 50 RPM dari 3.000 itu sekitar 1.500 RPM. Nah, itu level kondensernya juga diperhatikan terlalu tinggi, bahaya juga buat blade-nya, tapi kalau terlalu rendah, main cooling water pump-nya juga masalah. Nah, nanti kemudian naik dikit sekitar mungkin 1.700-an gitu ya Pak ya. Itu udah namanya kritikal, apa, putaran kritikal Pak. Nah, putaran kritikal tuh 1.700, 1.800-an lah Pak. Itu perlu cepat dihindari supaya itu karena frekuensi natural kan tahu sendiri ya di masalah perputaran gitu ya Pak ya. Nah, terus kemudian naik lagi 75% dari 3.000, yaitu sekitar 2.250 itu parameter seperti tadi apa steamnya, terus apa vibrasinya, bearing temperaturnya bagaimana. Nah, kemudian ke full itu 3.000. Nah, itu nanti yang dari sistem no load itu, Pak. Nah, kita nanti harus sama PLN tuh ya sinkronisasi ya bahwa kan ada energi yang masuk ke dalam sistemnya atau ke dia sutet-sutetnya itu saluran udara tegangan tinggi. Nah, kemudian ada namanya overtrip itu trip itu biasanya 10% dari apa apa frekuensi bukan frekuensi maaf namanya kecepatan penuh turbinnya misalnya di sini 3.000 RPM itu sekitar 50 Hz ya Pak ya. 3.000 RPM nanti ditambah 10% dari 300. Nah, berarti 330. Nah, itu nanti akan terjadi namanya trip itu Pak. Itu sedikit ya Pak. Nah, dari hasil-hasil tadi kita nanti bukan bikin namanya mechanical completion Pak. Nanti ya tadi kayak pengujian-pengujian lagi, pengujian-pengujian tadinya itu direcord gitu Pak. Nanti termasuk kayak tesnya vibrasi segala macam, terus performan tesnya, reliability run-nya, nah, gitu-gitu nanti dicatat Pak, dikasihin eh, ke klien gitu. Nah, seperti itu sih Pak. Halo? Ya, ya, ya. Lanjut. Iya Pak.
Itu ya tadi sedikit filosofinya seperti Udah itu sih, selesai Pak, dengan kalau untuk ininya, commissioning ya. eh? Waktu startup dan commissioning ini steam turbine kan. Iya, Pak. Oh, ini, Pak, Mhm. terus kalau sedikit sedikit nambahin boleh, Pak, ya? Ya. Nah, terus juga ada ini, Pak, parameter-parameter penting di di mana, di turbin nih. Kita harus tahu nih, ada namanya LOP, loop oil pump, terus ada namanya Oh ya, emergency oil oil steam pump, terus artillery-nya iya, ya. bener, harus tahu. Nanti ada namanya loop oil cooler, loop oil filter, terus apa namanya, thermostatic temperature CV, terus oil humidifier tuh untuk membuang kelebihan H2O atau air-air gitu loh, Pak. Nah, Mhm. terus apa, mungkin terus kita harus tahu fungsinya dari seal oil itu apa, untuk menjaga kebocoran, terus kontrol apa, oil itu apa, untuk mengendalikan MSV maupun MCV. Terus tadi checking oil untuk apa? Fungsinya untuk mengangkat shaft sebelum apa? Sebelum apa, running gitu loh, Pak. Awal-awal starting gitu kan. Terus harus harus tahu lubrication oil tadi fungsinya untuk apa. Nah, itu parameter-parameter penting sih di dalam turbin itu, Pak. Untuk steam turbine ya maksud saya. Mhm. Nah, Iya terus iya. mungkin sedikit kita bicara tentang ini ya, Pak. Eh, material mungkin material selection ya. Nah, misalnya kalau ini tuh kayaknya ini Pak, apa steam steam apa steam piping ya Pak ya? Halo Pak, ini steam piping ya Pak Ya, ya? itu Biasanya kalau untuk steam cooling, piping main cooling ini itu. Ah, ini ini yang ada oh kalau cladding kalau cooling, insulation kalau yang ini biasanya ini Pak, FRP material ya materialnya biasanya ya FRP ya ini ini pipa steamnya ya Pak ya? Pipa steamnya ya Pak ya? ya Nah, ini biasanya kalau pipa steamnya nih biasanya pakai ini Pak, 5L atau ASTM A106 grade B. Nah, ini tuh diinsulasi, Pak, agar tidak lepas gitu. Terus ada kayak apa, apa yang tidak kalsium lepas? maksudnya biar panas ini Pak, biar apa, tambah kuat gitu dikasih insulasi gitu loh, Pak. Ininya. Nah, ini Insulation yang itu gunanya mengkilat-mengkilat nih nah, untuk menahan ini Pak. mencegah terjadinya panasnya lepas ya, energinya untuk Nah, ya panas lepas. maksudnya itu, Pak. Nah, biasanya kalsium silika, raw wood, mineral wood gitu-gitu, Pak. Anunya apa, lapis-lapisnya gitu loh, Pak. Ini aluminium sih kayaknya. Ya, Pak ya. Insulasinya. Mhm. Oke, terus mana lagi ya? Nah, ini namanya ini ya apa, poolnya itu ya, Pak ya. Air ininya apa tadi yang basin terus masuk sini gitu loh, Pak. Yang dari apa, drainnya gitu, Pak. Apa dampul apa? Dampul ya, Pak. Ya, mungkin saya kira itu tadi sudah bicara maintenance, operation. Oh, troubleshooting, Pak. Belum, Pak. Mhm. Nah, troubleshooting itu sendiri, kalau di steam turbin, biasanya itu ada namanya korosi. Nah, korosi biasanya karena ini, Pak, apa, perbedaan temperatur gitu, Pak, di materialnya gitu. Nah, terus ada namanya korosi itu biasanya ini, Pak, si H2S, CO2 maupun si organic acidnya itu, Pak, yang biasanya pengaruh di situ, Pak. Itu kan syaratnya korosi kan biasanya tiga itu kan, Pak, H2S, kalau enggak biasanya H2S, CO2 sama si organic acidnya itu kan, Pak. Nah, terus Ya. ada namanya creep, mulur, itu biasanya steamnya terlalu tinggi, temperaturnya sama pengaruh life konsumsi. Nah, erosi, terus ada juga namanya erosi, Pak. Nah, erosi itu biasanya di blade-blade-nya itu ngikis gitu, Pak. Karena biasanya kalau erosi itu mengakibatkan gesekan, jadinya akhirnya ngikis gitu, Pak, di stationary blade-nya maupun moving blade-nya, Pak. Terus ada biasanya fatigue, ada namanya thermal fatigue juga. Thermal fatigue biasanya dari thermal gitu, thermal cycling gitu, Pak. Terus stress corrosion ya tadi sama, terus ada namanya domestic object damage tuh karena puing-puing dari si ini ya, Pak, apa? Steamnya, Pak. Nah, itu sih paling tadi ini yang bisa saya sampaikan sedikit gitu, Pak. Baik ya, terima kasih ya Mas Topan ya sudah memberikan panjang lebar terkait steam turbine ya. Saya kira Ya, gimana, Pak? Oke, Pak. sudah oke, tinggal
implementasikan di dunia kerja ya. Iya Pak Emil, makasih Pak. Saya kira cukup Iya. memang Mas ya. Oh, iya. Sudah Iya Pak jam Emil, ya. Jadi belajarnya apa berapa jam? namanya terus ya, belajar terus ya. Ada terus hal yang dipelajari tiap hari mengenai profesi kita ya. Iya Pak, Ya, ya supaya ini Pak, apa, tambah skill, tambah naik level Pak. ya, naik laptop. Oke, Mas Iya. Topan, udah cukup ya. Kita Nggak Pak Emil? sudah ya. Oke, nanti Ya Pak, lulus rekodnya nggak Pak ini Pak? iya. Oke, mantap lah. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Oke Pak Emil, terima kasih Pak. ya, ya, oke. Assalamualaikum. Nanti, waalaikumsalam. Nanti diedit ya Pak? Oh iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum.